に俺は。Halo sayangku semuanya, asik nih kali ini kita ngerangkum anime terbaru yang berjudul Shinmai Osan Bokensha. Gak usah lama-lama lah ya, pokoknya anime ini seru banget, guys kita tonton. Cerita dimulai dengan seseorang yang terpental cepat akibat serangan, merasakan sakit yang membuatnya seakan sekarat. Di sisi lain, seseorang berkata bahwa selama 2 tahun terakhir, orang tersebut sudah berjuang dengan baik, dan tidak perlu khawatir lagi tentang ujian peringkat T. Orang tersebut adalah tokoh utama kita, Rick Gladiator, bersama 4 senior yang melatihnya menjadi kuat. Adegan kemudian bergeser ke sebuah kota ramai. Di markas guild petualang penuh dengan orang yang mendaftar untuk ujian kenaikan peringkat T. Rick maju untuk mengambil tiket ujian, mengejutkan resepsionis bernama Alisa, yang ternyata adalah junior Rick. Mereka saling mengenal, tetapi sudah lama tidak bertemu selama 2 tahun. Sejak Rick berhenti menjadi resepsionis pada usia 30 tahun. Alisa semakin terkejut mendengar bahwa Rick kini menjadi petualang. Uniknya, Rick baru memulai karir sebagai petualang di usia 30 tahun. Saat mereka berbincang, muncul seorang petualang mabuk yang mengajak Alisa melakukan hal yang tidak senonoh. Meski Alisa menolak, petualang tersebut tetap memaksa. Sebagai senior, Rick menolong dengan memegang perut petualang itu, membuatnya tak bisa bergerak dan akhirnya pingsan. Rick menjelaskan bahwa petualang tersebut terlalu banyak minum hingga mabuk berat. Alisa kemudian menyerahkan kartu ujiannya kepada Rick. Ketika keluar dari markas guild, Rick disambut oleh seorang wanita bernama Renete yang memanggilnya Tuan. Renete, yang tampaknya adalah pelayan Rick, bertanya dengan lucu mengapa Rick melihat dadanya. Sementara itu, petualang mabuk yang pingsan ternyata memiliki jejak tangan dalam bizirah besinya akibat ulah Rick. Ini menunjukkan bahwa Rick sangat kuat, hanya dengan memegang sudah menyebabkan kerusakan serius. Di tempat lain, Rick sedang menjalani prosedur pendaftaran. Tingginya sekitar 174 cm, dan para panitia terkejut mengetahui umurnya yang sudah 32 tahun. Kemudian, ada pengetesan kekuatan sihir dengan meletakkan tangan di atas bola kristal. D+. Saat giliran Rick, cahaya dari bola kristal sangat redup dan segera memudar, menandakan peringkat F- yang terendah dalam ujian kali ini. Namun, tiba-tiba bola kristal pecah, menunjukkan kekuatan tersembunyi Rick. Tes berikutnya adalah mengukur kekuatan dengan meninju samsak hijau yang bisa menyerap serangan besar. Melihat samsak hijau, Rick teringat masa lalunya saat berlatih dengan samsak emas. Selama 2 tahun, Rick dilatih oleh 4 senior yang membuatnya sangat kuat. Alicerete Dracul, Braxton Azor, Mizet Eldwarf, dan Brinit Elflet adalah senior Rick yang tadi muncul. Rick menjalani latihan keras bersama mereka, termasuk meninju samsak emas bersama Braxton sebanyak 50.000 kali. Tes kekuatan dimulai, peserta pertama menendang samsak dan dinilai menggunakan sihir peningkatan. Peserta kedua adalah bocah 11 tahun, putra kedua Duk Diarmuid, salah satu petinggi akademi. Karena meski masih muda, kekuatannya setara dengan petualang peringkat C. Rick tahu kekuatan bocah itu hanya sihir api tingkat 3, mengingat latihannya dengan Alice yang menggunakan sihir api sangat kuat. Rick pernah kabur dari bola api Alice yang bisa meledakkan gunung. Rick bingung karena sihir bocah itu sangat lemah dibandingkan dengan sihir Alice. Peserta lain melanjutkan tes, dan akhirnya giliran Rick tiba. Panitia memanggilnya dan kaget mengetahui bahwa Rick baru memulai karir petualangnya di usia 30 tahun. Karena kekuatan sihir Rick sangat lemah, panitia menyarankan agar Rick berhenti. Merasa diremehkan, Rick marah dan teringat latihannya yang berat, termasuk memukul samsak emas sebanyak 20.000 kali dari target 50.000 kali. Rick yakin bahwa usia tidak menghalangi seseorang untuk menjadi petualang. Tidak hanya samsak yang hancur, tetapi juga tembok ikut jebol.
Panitia yang sebelumnya menyuruh Rick berhenti terperangah, begitu juga dengan peserta lain yang tadinya meremehkannya. Meskipun begitu, bocah sombong tadi tetap ingin menunjukkan kemampuannya dalam tes berikutnya, yaitu tes ketahanan. Saat tes dimulai, Rick tetap tenang menerima serangan sihir dari penguji. Peserta lain terkejut melihat Rick yang tidak merasakan apa-apa. Sementara bocah sombong itu akhirnya mengakui kekuatan Rick karena sihir tingkat 4 yang tidak bisa dia tahan ternyata tidak berpengaruh pada Rick. Penguji berniat menggunakan sihir yang lebih kuat dan menyarankan Rick memakai sihir pertahanan tingkat atas. Namun, Rick menjelaskan bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir pertahanan tingkat pertama. Rick meyakinkan bahwa dirinya akan baik-baik saja dan membuktikan kemampuannya. Kejadian ini menarik perhatian seorang kesatria kerajaan yang datang karena suara gaduh. Panitia menjelaskan bahwa ada petualang peringkat F yang bisa menghancurkan samsak slime hijau dengan tangan kosong dan menahan sihir pengikat tingkat 5 hanya dengan sihir pertahanan tingkat 1. Sementara itu, Rick sedang mengikuti ujian tulis. Setelah selesai, Rick dan Renate duduk santai. Merasa lega telah menyelesaikan semua ujian pertama. Rick yakin dengan ujian tulis karena dia pernah bekerja sebagai resepsionis selama 14 tahun. Rick mengira bocah kocak itu tersesat, berniat menolong mencari orang tuanya. Namun, bocah tersebut merasa diejek dan menangis. Tangisan itu menarik perhatian seorang wanita, Angel, kakak dari bocah tersebut dan putri tertua keluarga Diarmuid. Rick marah karena bocah itu menyebutnya om-om berumur 40 tahun. Angel tidak terima adiknya diejek, menantang Rick untuk berduel. Mereka pindah ke Rina dengan syarat yang kalah harus menjadi pelayan seumur hidup pemenang. Angel adalah kesatria kelas 2 dari kerajaan, setara dengan petualang peringkat B yang dikonfirmasi oleh Renate. Rick terkejut karena sebagai pendatang baru, dia harus melawan kesatria kerajaan kelas kedua. Meskipun Rick punya kekuatan luar biasa, dia tidak menyadarinya. Melihat Rick panik, Renate menyuruhnya mengingat latihan yang dijalani selama 2 tahun. Namun, mengingat latihan bersama para senior malah membuat Rick semakin gugup. Renate menenangkan Rick dengan mengingatkannya bahwa dia adalah anggota kebanggaan dari grup tinju Orichalcum terkuat di benua. Mendengar ini, Rick merasa tenang dan mendekati Angel. Angel menggunakan sihir untuk meningkatkan tubuh dan senjatanya. Yakin Rick tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Namun, Rick melihat gerakan Angel sangat lambat, lebih lambat dari larinya, sehingga Rick bisa melihat pergerakannya dengan jelas. Angel, yang biasanya hanya segelintir orang kelas 1 yang bisa bereaksi terhadap kecepatannya, dia mencoba menyerang lagi. Ketika Angel tersandung dan membuat serangan pedang yang tidak teratur, Rick merasa kesulitan meski akhirnya berhasil menghindarinya. Angel mulai kelelahan, dan Rick tidak menyadari bahwa Angel tersandung. Menganggap serangan berantakan itu adalah serangan yang hebat. Merasa malu, Angel beralasan bahwa dia akan menggunakan teknik yang lebih cepat, yang hanya bisa digunakan 3 kali karena efek samping pada tubuhnya. Namun, meskipun teknik ini seharusnya 3 kali lebih kuat, gerakannya tetap terlihat lambat bagi Rick. Angel kelelahan tapi tetap berusaha lagi. Rick yang mulai serius bersiap memukul Angel, namun Angel tersandung lagi dan meluncur di bawah. Menyadari ini, Rick memukul tanah dan menciptakan lubang besar. Jika Angel terkena, dia mungkin sudah tewas. Angel bertanya siapa Rick sebenarnya, dan Rick menjawab bahwa dia hanya mantan resepsionis yang baru menjadi petualang peringkat F selama 2 tahun. Saat Rick serius ingin melawan Angel, Angel mengangkat tangan dan menyerah, mengakui kemampuan Rick. Saat Angel hendak pergi, Rick mengingatkan tentang syarat kalah menjadi pelayan seumur hidup. Angel segera kabur, dan Renate menenangkan Rick, mengatakan pengumuman ujian akan segera dimulai. Dia juga menyebutkan bahwa anggota lain dan Tuan Brixton akan datang mengunjungi Rick, yang membuat Rick terkejut. Setelah itu, dijelaskan tentang seorang petualang yang harus mengalahkan naga bernama Kaiser Alsapiat untuk mendapatkan catatan akasik, harta yang bisa mengabulkan keinginan apapun. Namun, mengalahkan naga itu sangatlah sulit.
いつかその宝を手に入れ。試験の結果を通達します。Kembali ke masa sekarang, saatnya pengumuman hasil ujian pertama. Energi sihir akan dikirim ke kartu ujian. Jika berwarna biru, berarti lolos dan bisa mengikuti ujian selanjutnya. Rick masih khawatir tidak lolos, tetapi Renate mencoba menenangkannya. Hasil ujian Rick keluar dan berwarna biru, menandakan dia lolos ujian tahap pertama. おめでとうございます。 Setelah keluar dari ruangan dan merasa lega, Rick mencium bau aneh. Seorang pria bersetelan rapi muncul dan menyapa Renate. Dia adalah Raster, anak sulung keluarga Diarmuid serta kakak dari Angel dan si bocah. Raster mencoba merayu Renate dan mengajaknya berkencan, sambil mengabaikan Rick dan menyebutnya pria parubaya. Meskipun Renate sudah menolak, Raster terus merayunya, bahkan ingin menjadikan Renate istri kedua. Rick yang melihat ini, merasa cemburu dan tidak terima dengan sikap Raster. Rick mendekati Raster dan mengatakan bahwa Renate adalah pacarnya. Dan mengejeknya karena sudah tua, tetapi masih berada di peringkat F. Rick mengira Raster adalah peserta ujian juga dan mengatakan bahwa Raster terlambat. Ternyata, Raster adalah penguji ujian babak kedua dan seorang petualang peringkat A. Mengandalkan statusnya, Raster tetap mencoba merayu Renate. Namun Rick menolak dan mengejek parfum Raster yang terlalu menyengat. Raster mengancam akan membalas dendam jika dia menjadi penguji Rick. Setelah Raster pergi, Rick meminta maaf kepada Renate karena berpura-pura menjadi pacarnya. Tetapi Renate merasa senang karena Rick telah menyelamatkannya. Di sebuah restoran, Raster makan dengan kesal karena tindakan Rick. Dua adiknya datang dan mengadu tentang pria 40 tahun yang mengganggu mereka. Raster menyadari bahwa pria itu adalah Rick dan tampaknya merencanakan sesuatu. Di tempat lain, Rick terlihat cemas dengan ancaman Raster dan khawatir jika Raster benar-benar menjadi pengujinya. Rick bertemu dengan Link Slaurot, penguji untuk ujian babak kedua. Lynx mengagumi tekad Rick, seorang mantan resepsionis berusia 30 tahun yang memutuskan menjadi petualang. Sebagai pria parubaya, Lynx merasa terinspirasi oleh Rick dan yakin Rick memiliki tujuan besar. Lynx juga menceritakan mimpinya mencapai peringkat A meskipun usianya sudah lebih dari 40 tahun. Setelah butuh 20 tahun untuk mencapai peringkat B, Rick merasa mereka memiliki kesamaan dan menjadi akrab. Setelah perkenalan selesai, Lynx pergi dan dihampiri oleh Raster. Di ruang tunggu, Rick merasa senang karena pengawasnya bukan Raster. Namun, tiba-tiba ada pengumuman bahwa Lynx Slaurot sakit dan akan digantikan oleh Raster Diarmuid. Rick terkejut. Para peserta mengatakan Raster dikenal sebagai pria 1000 mantra dan penghancur peringkat F karena suka menyiksa peserta yang menarik perhatiannya. Rick bukan hanya menarik perhatian Raster, tetapi juga membuatnya kesal sebelumnya. Saat Raster Diarmuid menguji peserta, dia tampak meremehkan lawan-lawannya. Kemunculan seorang penjaga elit menandakan adanya rencana tertentu. Rick semakin frustasi dan panik, merasa tidak percaya diri melawan seorang peringkat A. Namun, Renate memberikan motivasi, meyakinkan Rick bahwa dia kuat dan bisa menang melawan si parfum bau. Kata-kata itu membuat Rick kembali percaya diri. Tiba-tiba, seorang peramal menawarkan ramalan gratis kepada Rick. Rick tertarik dan setuju. Ketika Rick akan duduk, Renate menyadari sesuatu tapi terlambat. Rick terkena sihir teleportasi dan dipindahkan ke tempat yang tidak diketahui. Ternyata peramal itu adalah Frit Diarmuid, si bocah kocak adik dari Raster. Frit bangga berhasil menipu Rick, tetapi dia lupa Renate masih ada. Renate mengancam Frit dengan menebasnya dan bertanya kemana dia memindahkan Rick. Awalnya, Frit tidak mau memberitahu, tetapi akhirnya dia mengaku setelah diancam akan ditebas matanya. Frit mengatakan Rick dipindahkan sekitar 100 meter dari sana. Rick ternyata dipindahkan keluar kastil di tepi sungai dan dikepung oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka penjaga elit. Mereka diperintahkan oleh Raster untuk menghabisi Rick agar tidak bisa mengikuti ujian. Para prajurit elit ini setara dengan peringkat B, bahkan beberapa mendekati peringkat A.
Rick mulai panik, tapi 3 orang yang melihat kejadian itu adalah para senpai yang melatih Rick selama 2 tahun. レックよ、試験 Para penjaga bingung melihat sebuah orb yang bisa bicara, yaitu Broxton. Saat Broxton bertanya apa yang Rick lakukan di sana, Rick mengatakan dia sedang latihan. 頼むから引き下がってくれ、君たちの命。 Seorang penjaga elit botak menyerang Broxton dengan pedang besar, tapi pedangnya malah hancur. Broxton tidak terluka, malah menilai serangan itu sebagai latihan. Si botak tidak terima dan menyerang lagi, tapi Broxton dengan mudah menangkisnya hingga tangan si botak remuk. Namun, Broxton justru mengobati tangan si botak. Mizet dengan bandana mengetahui bahwa Rick sedang diincar, memutuskan membantu dengan mengeluarkan senjata terbaru buatannya. Senjata seperti senapan ini dilengkapi dengan kristal sihir dan bola timah. いうことや。 Ketika para penjaga elit menyandera Ali Ceret, Rick merasa khawatir karena keselamatan mereka. お前は黙れ。 Ali Ceret diperkenalkan sebagai penyihir vampir terkuat dan anak iblis kehancuran, Ali Ceret Dracul. Pria dengan senapan tersebut adalah Mizet Eldwarf, setengah dwarf dan elf berusia 50 tahun, yang terkenal sebagai pembuat senjata dengan teknologi 1000 tahun lebih maju. もしわく Ketiganya adalah petualang peringkat es yang tergabung dalam kelompok tinju Orikakung. Melihat mereka, ketua penjaga elit memilih untuk pensiun dan hidup damai. 試験頑張るぞ。 Sementara itu, Renete masih memegang Frit, si bocah merepotkan. Renete tidak mau melepaskan Frit hingga Rick kembali, meski Frit yakin Rick tidak akan kembali. Namun, Rick datang dengan selamat, membuat Renete melempar Frit tanpa rasa bersalah. お帰りなさいませ。 Kemudian, Lynx Laurot yang terluka datang, mengungkapkan bahwa Raster yang menyebabkannya terluka dan menertawakan mimpinya untuk mendirikan sekolah bagi calon petualang. 出遅れのクズが学校。にも言い返せなかったよ。 Lynx khawatir Raster akan melakukan hal yang sama padanya. Rick menegaskan bahwa siapapun bisa memulai sesuatu kapan saja. Rick mulai marah dengan perlakuan Raster. Di tempat pengujian, Raster semakin brutal dalam ujiannya. かと思ったよ。 Raster mengancam akan membuat Rick merasakan penderitaan lebih dari neraka. Tapi Rick tetap tak gentar dan siap menghadapi Raster.